semua tetap sehat dan semakin bersemangat. Lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran komputer. Kali ini program yang akan kita pelajari adalah Microsoft Excel. Mari kita ikuti video selanjutnya. Dan untuk topik kali ini adalah fungsi if di program Excel. Oke, sekarang Mem akan menjelaskan fungsi if di program Excel. Tujuan pembelajaran dalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik mampu mengolah data dengan cepat dan efisien, mengerti dasar formula fungsi if, dalam sikap meningkatkan sikap mandiri, jujur, dan teliti. Apa ya fungsi if itu? Fungsi if adalah uji kondisi logika jika ya, jika tidak. Rumus umumnya sama dengan if buka kurung logical test, value if true, value if false, tutup kurung tekan enter. Atau sama dengan if buka kurung logical test, titik koma value if true, titik koma value if false, tutup kurung tekan enter. Catatan, untuk pemisah rumus ada yang menggunakan koma, ada yang titik koma, tergantung setting komputer. Atau kata lainnya sama dengan if buka kurung syarat, titik koma jika nilai benar, titik koma jika nilai salah, tutup kurung enter. Contoh 1. Diketahui syarat 1 jika nilai lebih besar sama dengan 75, pernyataan dinyatakan lulus. Syarat kedua, jika nilai kurang dari 75, dinyatakan tidak lulus. Penyelesaiannya sama dengan if buka kurung klik nilai lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda kutip lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip tutup kurung enter. Contoh 2. Diketahui syarat 1 jika nilai lebih besar sama dengan 75, pernyataan mendapat beasiswa 1 juta. 2. Jika nilai kurang 75, mendapat beasiswa 500.000. Penyelesaiannya sama dengan if buka kurung klik nilai lebih besar sama dengan 75, titik koma 1 juta, titik koma 500.000, enter. Perlu diingat, jika syarat ada 2, maka if-nya cukup 1. Jika syarat ada 3, maka if-nya cukup 2. Jika syarat ada 4, maka if-nya cukup 3. Dalam contoh ini karena syaratnya hanya 2, maka if yang dipakai hanya 1. Perhatikan rumus di bawah ini. Apakah bedanya? Yang pertama dan yang kedua. Perhatikan baik-baik gambarnya. Perbedaannya, jika pernyataan berbentuk huruf harus menggunakan tanda kutip 2. Contoh, tanda kutip lulus tanda kutip dan tanda kutip tidak lulus tanda kutip. Jika pernyataan berbentuk angka, tidak menggunakan tanda kutip 2. Contoh, 1 juta dan 500.000. Perhatikan, supaya lebih jelas Mem akan menunjukkan bagaimana penggunaan fungsi if lewat program Excel. Perhatikan ya. Seperti yang dipelajari sebelumnya, salah satu cara untuk membuka program Excel adalah klik 2 kali shortcut Excel. Perhatikan ya, kita buka. Muncul tampilan lembar kerja Excel. Kebetulan Mem sudah membuat filenya, file tabelnya, kita tinggal mengisi rumusnya. Perhatikan Mem buka ya. Ya. Di layar ini muncul tabel daftar nilai kelas 6.
Oke, sekarang kita akan mengisi keterangan. Keterangan diisi berdasarkan ketentuan rumus tadi, ketentuan syarat bahwa jika nilai lebih besar sama dengan 75 dinyatakan lulus. Jika nilai kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus. Rumusnya sebagai berikut, sama dengan if buka kurung klik nilai lebih besar sama dengan 75 titik koma. Kenapa memakai titik koma? Karena kebetulan yang muncul di bawah sini rumusnya titik koma. Tapi kalau dia muncul koma, maka kita gunakan koma. Kali ini kita gunakan titik koma karena yang muncul titik koma. Tanda kutip lulus. Tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip tidak lulus. Tidak lulus. Tanda kutip ya. Terakhir tutup kurung. Kemudian enter. Ya, hasilnya kenapa di sini lulus? Karena 80. Yang tidak lulus di bawah 75. Kita copy ya. Kopinya tarik ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kita copy dengan cara klik 2 kali. Di kanan bawah ya, klik 2 kali. Yang tidak lulus adalah yang nilai 60, tidak lulus saya kasih merah ya. Kemudian 74 tidak lulus. Kemudian 65 tidak lulus ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan mengisi yang beasiswa. Di mana beasiswa berdasarkan syarat jika nilai lebih besar sama dengan 75 mendapat 1 juta dan jika nilai kurang dari 75 mendapat 500. Sama dengan if buka kurung jika nilai lebih besar sama dengan 75 titik koma tanda kutip. Kalau angka tidak perlu menggunakan tanda kutipnya, langsung 1 juta. Titik koma 500.000. Sekali lagi, kalau pernyataannya berbentuk angka, kita tidak perlu menggunakan titik koma, langsung sama dengan if klik nilai lebih besar sama dengan 75 titik koma 1 juta titik koma 500.000, tekan enter. Ya, hasilnya untuk yang pertama dapat 1 juta karena lulus. Kita copy lagi ya, klik 2 kali. Nah, yang tidak lulus mendapat 500.000 seperti ini ya. Ada 3 orang yang tidak lulus. Jadi hasil ini dapat berdasarkan syarat. Dan untuk mengisi rumus perlu ketelitian. Karena ketika kita salah mengisi rumus maka hasilnya akan berbeda. Misalnya syaratnya lebih besar sama dengan 75. Kita taruh lebih besar 75. Otomatis 75 tidak lulus karena lebih besar 75. Kecuali lebih besar sama dengan 75. Maka 75 lulus. Makanya dalam pengisian rumus perlu ketelitian. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. See you the next video. Bye-bye.